Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kedua sesudah Pentakosta di Gereja Protestan Indonesia bagian Barat Jemaat Karunia. Dalam rangkaian kegiatan Bulan Pelayanan dan Kesaksian GPIB tahun 2023. Pada ibadah saat ini juga akan dilaksanakan peneguhan sidi atas peserta katekisasi khusus. Pemberitaan firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Ellen Irma Poli Tamunu. Sebuah pantun berbunyi, jangan pernah berkelahi supaya kita tidak dihukum. Hidup itu harus rukun agar kita dikasihi. Mari dalam suasana bulan pelayanan dan kesaksian GPIB, marilah kita hidup rukun dan damai dimanapun berada. Saling melayani, saling mengasihi tanpa ada perbedaan. Meskipun memiliki latar belakang suku yang berbeda, namun kasih Tuhan Yesus menyatukan kita semua. Jemaat Tuhan, marilah berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menghadap Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 21.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita awali ibadah kita ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 89 ayat 15 sebagai nas pembimbing kita yang menyatakan demikian. Keadilan dan hukum adalah tumpuan takhtamu, kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Demikianlah nas pembimbing, terimalah salam rasuli, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Silakan duduk. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dan memohon pengampunannya. Allah yang Maha Pengampun, kami datang dengan kerendahan hati kami, membawa kerapuhan diri kami akibat dosa-dosa yang berada di dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa kami sering lalai menjalankan perintah-Mu. Kami lebih senang menuruti nafsu duniawi, sehingga membuat kami menjadi lupa akan kasih dan ungkapan syukur yang Engkau ajarkan. Kami pun mengakui bahwa sering kami melupakan Engkau dalam kehidupan yang kami jalani.
Kami terlalu sibuk dengan berbagai macam kegiatan yang pada akhirnya membuat kami tidak memiliki waktu untuk berkomunikasi dengan Engkau. Allah yang Maha Pengasih, dalam kehidupan yang kami jalani, sering kami menyakiti sesama. Kami lebih banyak menyimpan keburukan sesama daripada kebaikan yang telah dilakukan. Kami lebih sering menjatuhkan daripada memotivasi. Kami sangat senang tertawa di atas penderitaan sesama. Bahkan kami iri terhadap keberhasilan sesama. Allah yang menciptakan langit dan bumi, kami pun menyadari akan keberadaan kami yang sering tidak peduli, bahkan merusak alam ciptaan-Mu. Kami lalai menjalankan tugas kami untuk menjaga serta memelihara kelestarian alam ciptaan-Mu. Kami memohon, berikanlah kepada kami pengampunan ya Tuhan. Lingkupi kami dengan kasih-Mu. Jangan jatuhkan kami dengan hukuman-Mu ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dengan tulus dan jujur dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis dalam Yesaya pasal 44 ayat 22 yang menyatakan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
oleh kasih karunia Tuhan, dosa dan kesalahan kita diampuni olehnya. Untuk itu mari kita berdiri untuk membaca, mendengarkan dan menghayati perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam Injil Markus pasal 12. Injil Markus pasal 12, kita baca ayat 29 sampai ayatnya yang ke-31. Injil Markus pasal 12 ayat 29 sampai 31 yang menyatakan demikian. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silakan duduk. Persembahan puji-pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan akan disampaikan oleh vokal grup Karunia Voice. Disilakan dengan lagu Apakah Jawabmu.
Apakah jawabmu? Kau mau apa dengan Yesus? Hai, apakah jawabmu? Dan langit pun sengsara yang jadi tanggungnya. Kau mau apa dengan Yesus? Hai, apakah jawabmu? Apakah jawabmu? Apakah jawabmu? Kau mau apa dengan Yesus? Hai, apakah jawabmu? Apakah jawabmu? Apakah jawabmu? Kau mau apa dengan Yesus? Hai, apakah jawabmu? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca, mendengarkan firman Tuhan bagi tubuh rohani kita, supaya kita selalu dikuatkan, diteguhkan iman kita dalam menjalani kehidupan yang tidak selamanya bertabur bunga. Terkadang pergumulan, persoalan datang silih berganti. Tapi apapun keadaan yang sedang kita alami, kita percaya bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Untuk itu mari kita berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di sorga, atas kehidupan yang Tuhan masih karuniakan bagi kami, di hari baru, di minggu yang baru ini kami bersyukur. Inilah kami semua yang menjawab panggilan Tuhan untuk datang bersekutu dengan Engkau. Kami akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan menjadi petunjuk pedoman dalam kami menjalani kehidupan kami, supaya kami tidak menyimpang dari jalan Tuhan, supaya kami tidak menduka citakan hati Tuhan, tapi kami selalu boleh diingatkan akan tujuan Tuhan dengan kehidupan kami, untuk supaya hidup kami selalu memuliakan Engkau. Kami diberkati untuk menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi persekutuan, dan bagi orang-orang yang Tuhan izinkan kami jumpai dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di surga, bimbing kami dengan kuasa ilahi-Mu dalam kami membaca dan mendalami kekayaan firman-Mu, agar kami mengerti, memahaminya, dan kami melakukannya dalam hidup beriman. Kami tolak kuasa kegelapan yang mau mengganggu pendengaran kami akan firman-Mu.
Berbicaralah Engkau Tuhan kepada kami, karena kami mendengar di dalam nama Tuhan Yesus firman yang ilahi kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Kitab hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, Yesaya 34 pasal 1, Yesaya pasal 34 ayat 1 sampai 8. Yesaya pasal 34 ayat 1 sampai 8 yang menyatakan, hukuman atas bangsa-bangsa termasuk Edom. Marilah mendekat, hai bangsa-bangsa, dengarlah dan perhatikanlah, hai suku-suku bangsa. Baiklah bumi serta segala isinya mendengar, dunia dan segala yang terpancar daripadanya. Sebab Tuhan murka atas segala bangsa, dan hatinya panas atas segenap tentara mereka. Ia telah menghususkan mereka untuk ditumpas dan menyerahkan mereka untuk dibantai. Orang-orangnya yang mati terbunuh akan dilemparkan, dan dari bangkai-bangkai mereka akan naik bau busuk. Gunung-gunung akan kebanjiran darah mereka. Segenap tentara langit akan hancur, dan langit akan digulung seperti gulungan kitab. Segala tentara mereka akan gugur seperti daun yang gugur dari pohon anggur, dan seperti gugurnya daun pohon ara. Sebab pedangku yang di langit sudah mengamuk. Lihat, ia turun menghakimi Edom, bangsa yang kuhususkan untuk ditumpas. Tuhan mempunyai sebilah pedang yang berlumuran darah dan yang penuh lemak, yaitu darah anak-anak domba dan kambing-kambing jantan, dan lemak buah pinggang domba-domba jantan. Sebab Tuhan mengadakan penyembelihan korban di Bosra, dan pembantaian besar di tanah Edom. Banteng-banteng akan rebah mati bersama-sama domba dan kambing itu, dan lembu-lembu jantan yang muda bersama-sama lembu-lembu jantan yang gagah. Seluruh negerinya diresapi oleh darah, dan tanah mereka penuh dengan lemak. Sebab Tuhan mendatangkan hari pembalasan dan tahun penggajaran karena perkara Sion. Demikian pembacaan Alkitab. Tuhan dengan segala kekayaannya, diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Salam sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus untuk kita semua. Puji Tuhan kalau hari ini kembali lagi Tuhan masih memberikan kehidupan. Dengan nikmat nafas yang boleh kita terima, dan tentunya atas kesempatan yang Tuhan karuniakan bagi kita, kita boleh menjawab panggilan Tuhan untuk beribadah pada pagi hari ini. Dan biarlah ibadah ini memberkati kita semua. Amin. Mari dengan senyum kita bagikan sukacita karena kehidupan yang Tuhan masih karuniakan bagi kita.
Dengan kita berkata kepada mereka sambil kita salaman kita bilang damai sejahtera bagimu. Tatap mata yang kita berikan salam. Ucapan salam ini penting Bapak Ibu. Mungkin waktu kita mengucapkan salam ke sebelah kiri atau kanan kita, kita tidak tahu bahwa dia datang ke gedung gereja ini, dia sedang dengan beban berat, dia sedang dalam ketiadaan damai. Tapi ketika kita bilang damai sejahtera bagimu, dia diingatkan, oh ya, ada damai sejahtera ternyata dalam persekutuan dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang kita sembah atau Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah pencipta langit dan bumi beserta segala isinya yang di dalamnya kita manusia. Dan dia bukan menciptakan kita saja, tapi dia membuktikan penyertaan dan pemeliharaan. Dia Allah penuh kasih, lemah lembut, dan segala yang baik itu ada dari dalam dirinya. Itu yang pertama. Tapi jangan sampai berhenti di situ saja. Karena banyak orang cuman sampai di situ. Lalu dia berpikir Allah kan itu baik. Allah itu pengasih, penyayang, panjang sabar. Lalu dia bilang, walaupun saya hidup semau gue, gak apa-apa, Tuhan itu baik. Tuhan itu panjang sabar. Walaupun saya terus berkanyang dalam dosa, pastilah Tuhan akan tidak berbuat apa-apa untuk saya. Apakah demikian? Alkitab hari ini juga mau mengatakan kepada kita bahwa dia juga adalah yang memiliki perasaan. Dia adalah pribadi yang juga bisa murka dan marah, tentunya bukan tanpa alasan. Dia kalau marah, murka berbeda dengan kita manusia. Biasanya kalau kita murka atau marah karena kenyamanan kita diusik ya oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mungkin sudah merasa bahwa wah ini sudah memastikan hidup saya survive. Walaupun mungkin yang kita lakukan itu adalah hal yang mendukacitakan hati Tuhan. Kita akan marah apalagi kalau kita diganggu kenyamanan kita di situ. Kalau Tuhan murka atau kalau Tuhan marah itu ada hubungannya tentunya dengan kehidupan manusia yang memilih untuk hidup di dalam dosa. Itu. Dan dalam bacaan Alkitab kita jumpai tentang Allah yang murka, tentang Allah yang marah ya. Bagi bangsa-bangsa waktu itu dan Edom yang mewakili bangsa-bangsa. Kenapa? Karena pemberontakan, karena ketidaksetiaan. Karena mereka memanfaatkan Israel yang waktu itu ditaklukkan dan mereka mengambil kesempatan itu untuk bagaimana menekan umat Tuhan, umat pilihannya. Jadi Allah murka. Tapi tentunya Bapak Ibu Saudara, kalau Allah marah itu dia tidak seperti yang dibilang tadi. Kita kalau orang lakukan hari ini saat ini langsung kita tunjukkan gitu loh. Kemarahan murka kita bahkan disertai dengan tindakan yang menunjukkan bahwa pembalasan dari apa yang Anda lakukan akan lebih kejam. Gitu loh. Kalau Tuhan kita tahu bahwa dia pasti pakai orang-orang dalam hal ini nabi-nabi untuk mengingatkan umat Tuhan. Mengingatkan bangsa-bangsa ketika ketika mereka yang percaya kepada Tuhan itu berkanyang dalam dosa. Dan kalau kita lihat dalam perjanjian lama itu nabi ada sekian banyak. Tuhan pakai untuk mengingatkannya. Sampai pada akhirnya Allah itu baik. Dia panjang sabar. Tapi juga ada batas sabarnya. Artinya dia harus menunjukkan keadilan bahwa dosa, kehidupan dalam dosa itu menghadirkan pasti penghukuman. Ada penghukuman dalam kehidupan orang yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan.
Ini adil supaya mereka yang setia kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tidak kemudian menjadi iri. Mazmur 37 bilang, jangan iri. Karena seringkali orang percaya tergoda. Karena ada mereka yang terus berkanyang dalam dosa, sepertinya Tuhan diam. Sesungguhnya Tuhan tidak diam. Kalau dia seperti diam, sebenarnya dia memberikan kesempatan setiap yang jatuh ke dalam dosa itu untuk bertobat. Karena konsekuensi dosa itu serius, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa bayangkan manusia jatuh ke dalam dosa, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita manusia. Cuman yang bisa menebus kita dari dosa adalah Allah sendiri. Dia utus Yesus Kristus menjadi manusia. Karena memang dosa itu akibatnya serius. Kita masih ingat Bapak Ibu Saudara, umat di zaman Nabi Nuh. Iya kan? Nuh dan sekeluarga karena mereka setia diselamatkan oleh bahtera yang dibuat oleh Nuh. Orang-orang pada waktu itu diingatkan oleh Nuh bertobat, jangan terus berkanyang dalam dosa. Tapi mereka terus mengejek Nuh, bahkan dianggap Nuh itu gila, apalagi dia bangun bahtera itu di atas gunung. Ya karena diingatkan sekian lama diingatkan, dianggap sepi apa yang disampaikan untuk mengingatkan mereka. Pada akhirnya Tuhan menyatakan bahwa hidup dalam dosa itu harus dibayar dengan penghukuman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang kita jumpai dalam perikop pembacaan Alkitab. Setelah diingatkan, disampaikan, tidak didengar, Tuhan dalam ayat yang pertama, dalam pasal 34, dia bilang begini, marilah mendekat, hai bangsa-bangsa. Dengarlah dan perhatikanlah, hai suku-suku bangsa. Baiklah bumi serta segala isinya mendengar, dunia dan segala yang terpancar daripadanya. Jadi di sini Tuhan bilang, mari semua ciptaan datang, mari dengar, lihat apa yang aku lakukan. Gitu. Aku mengasihi tapi aku menghukum, dan aku bukan main-main di dalam menghukum. Dan kita mesti mulai lihat di ayatnya yang kedua. Di sana ada yang mati, mulai ayat yang ketiga, mati dengan cara ditusuk atau dibunuh. Ayat 2-3. Kemudian ayat 4, segenap tentara langit, kekuatan, kuasa yang dipercayai ya di langit itu pun oleh orang-orang bangsa-bangsa pada waktu itu hancur. Kemudian langit akan digulung seperti gulungan kitab, ayat 4. Kemudian tentara yang melindungi mereka itu dihancurkan. Ayat 4, ayat 5. Sebab pedangku yang di langit sudah mengamuk. Lihat ia turun menghakimi Edom, bangsa yang kukhususkan untuk ditumpas. Kemudian dikatakan Tuhan mempunyai sebilah pedang yang berlumuran darah dan yang penuh lemak, yaitu darah anak-anak domba dan kambing-kambing jantan. Sebab Tuhan mengadakan penyembelihan korban di Bosra. Kemudian banteng-banteng yang lambang kekuatan juga. Banteng ada lambang kekuatan. Itu rebah mati bersama kambing domba. Jadi tidak ada kekuatan manusia dan apapun yang diandalkan manusia ketika Allah sudah bertindak yang mampu menghalangi, manakala Allah sudah bertindak untuk menyatakan bahwa Allah membenci dosa. Karena dosa itu konsekuensinya serius. Itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari apa yang disampaikan di sini, sesungguhnya apa pesan firman Tuhan bagi kita? Kita hidup oleh karena kasih karunia Tuhan, dan kita semua sudah diampuni segala dosa kita lewat pengorbanan Kristus di kayu salib. Mengingatkan kita akan kemurahannya, akan kasih yang besar karena dia tahu kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, keselamatan yang sudah dia kerjakan atas kita jangan dipermainkan.
Jangan anggap sepi kemurahan Allah yang sudah Dia berikan untuk kita melalui tubuh dan darahnya untuk menebus dosa kita. Karena kita sudah diselamatkan. Dosa tentunya tidak lagi harus berkuasa atas tubuh kita. Kemenangannya menyatakan bahwa dosa tidak lagi memiliki kekuatan kuasanya. Tidak memiliki kekuatan lagi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau dia sudah tidak memiliki kekuatan kuasa untuk menghancurkan dan menaklukkan kita, maka jangan biarkan ya dosa itu menggerogoti hidup kita. Jangan biarkan kita masih bermain-main lagi dengan dosa. Karena ini dapat menyebabkan Allah murka atau marah. Dan ada waktunya Allah akan menyatakan keadilannya. Jangan berpikir bahwa kita berbuat dosa dan mungkin sepertinya kok tidak ada apa-apa yang terjadi. Lalu kita berpikir bahwa Tuhan itu diam. Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa dengan kita. Sekali lagi panjang sabarnya Tuhan. Itu masih Dia bukakan untuk kita. Bukan karena Tuhan tidak melihat apa yang kita perbuat. Tidak memperhatikan. Dia tahu. Kalau kita sudah menerima keselamatan daripadanya dan kita menyia-nyiakannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tidak ada yang tahu. Kapan? Waktunya, ketika Dia datang menyatakan kalau kita masih terus berkanyang dalam dosa, padahal Kristus sudah memenangkan kita dari kuasa dosa. Jadi kita tidak tahu kapan waktunya Dia datang dengan penghukumannya. Tapi kalau Dia masih memberikan kehidupan bagi kita saat ini, masih ada saat ini, kita masih bisa menikmati kehidupan saat ini, berarti Dia masih memberikan kesempatan untuk kita bertobat. Tema renungan kita dihukum atau dikasihi. Ini adalah dua pilihan yang selalu diperhadapkan kepada kita. Mau dihukum? Berarti kita memilih untuk terus berkanyang dalam dosa. Tapi kalau kita mau dikasihi, berarti kita harus memutuskan dalam hidup ini untuk tentunya hidup benar di hadapannya. Lalu kita bilang, aduh tidak mudah hidup benar di hadapannya. Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Tapi kita percaya bahwa Roh Kudusnya sudah dihadirkan untuk kita. Roh Kudus adalah power, ya, adalah kuasa yang akan menuntun kita manakala kita buka hati untuk Dia menuntun kita. Dia menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran. Roh Kudus itu menuntun kita untuk melakukan apa yang menyenangkan, untuk dapat melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dan Roh Kudus, ya, kalau Roh Kudus ada, kita selalu diingatkan nanti ada penghakiman. Jangan kita berpikir bahwa ya hidup ya kita menikmati, kita senang-senang, buat dosa tidak apa-apa, mati selesai. Tidak begitu Bapak Ibu Saudara. Kalau Dia tidak menghukum Bapak Ibu Saudara, waktu kita masih hidup, Dia dapat kita setelah kita mati. Ketika Dia datang kembali. Dan Allah tidak main-main. Dikasih oleh Tuhan, mari inilah menjadi pilihan kita. Berarti kita harus bilang tidak terhadap kehidupan dalam dosa. Hidup dalam dosa Bapak Ibu, ya banyak mengambil. Dia banyak mengambil hal-hal baik dalam hidup kita. Dia bisa mengambil damai sejahtera, ya, kebahagiaan dalam keluarga, gitu loh. Ketika kita jatuh dalam persinahan, ya, ketika kita ya tidak melaksanakan tanggung jawab kita secara baik sebagai pertanggungjawaban kita kepada Tuhan yang memberikan kehidupan, Tuhan yang adalah kudus dan meminta kita kudus. Lalu kita hidup dalam kecemaran. Dosa itu Bapak Ibu, itu membuat kita kehilangan damai sejahtera.
Dosa, ya, dosa penjudian bisa mengambil harta yang sudah kita kerjakan siang dan malam, ya, sampai lupa waktu, ya. Karena alasan untuk kumpul uang kita ke gereja aja sudah enggak, karena aduh saya punya obsesi sekian tahun, saya punya ini punya itu. Tapi ketika jatuh dalam dosa, persinahan, penjudian, banyak yang saya jumpai Bapak Ibu Saudara, dan banyak yang saya layani, yang didapat bertahun-tahun Bapak Ibu Saudara habis dalam satu waktu. Padahal sudah diingatkan rupanya, bertobat, cepat tinggalkan yang dilakukan itu. Tapi memang iblis itu pintar Bapak Ibu. Harusnya kita yang dikasih hikmat oleh Tuhan itu harus lebih pintar dari iblis. Iblis itu kalau dia menggoda kita, dia sungguh-sungguh. Kalau kita belum jatuh, dia belum akan berhenti. Harusnya kita dengan Tuhan harus sungguh-sungguh gitu loh. Dan dosa Bapak Ibu Saudara banyak. Relasi keluarga itu hancur. Relasi dalam persahabatan itu hancur. Apalagi dengan Tuhan. Memang iblis yang tadi dibilang dia sungguh-sungguh kalau mau menjatuhkan kita. Nanti kalau sudah habis, sudah babak belur, biasanya baru kita sadar. Tapi memperbaikinya ini Bapak Ibu butuh waktu. Karena apa yang kita perbuat selalu akan ada pengajarannya. Walaupun kita sudah bertobat, tetap ada pengajarannya dari apa yang kita lakukan. Tapi kalau sudah bertobat beda. Pengajaran itu kita lihat sebagai cara Tuhan untuk membawa kita semakin mengenal Dia. Melihat itu sebagai peringatan bagi kita, sebagai pengingat bagi kita bahwa jangan main-main dengan dosa. Dan hari ini saya tidak tahu bagaimana kehidupan kita. Seperti apa kehidupan yang kita jalani? Apakah kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan? Apakah kita benar-benar menaati firman-Nya? Atau ya yang penting tiap minggu saya gereja. Tapi setelah pulang di gereja, pulang di rumah, bikin rusuh terus. Pergi di tempat kerja, bahwa etos kerja Kristen itu adalah bekerja dengan sungguh-sungguh. Jujur, tapi setelah sudah di sana, ya kalau mereka juga bisa untuk tidak jujur, saya juga bisa tidak jujur. Kalau mereka di sana saling menjatuhkan, saya juga di sana pasti, Pak, kalau bisa saya lebih dari itu. Hanya kita yang tahu kita kehidupan seperti apa. Benar menaati firman-Nya atau selalu mendukacitakan hati Tuhan. Benar kita menaati firman-Nya, hanya kita yang tahu. Bapak Ibu Saudara, kalau mau dikasihi Tuhan, janganlah melawan Tuhan. Janganlah biarkan diri kita itu masih dalam cengkraman kuasa dosa. Padahal kita sudah dimerdekakan. Mari lakukan kehendak-Nya. Dia adalah Bapa yang dalam 1 Yohanes 1:9 bilang, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Tapi bukan sampai di situ saja. Tapi betul-betul mau bertobat dan mau melakukan kehendak-Nya. Kalau begitu Bapak Ibu Saudara, penghukuman dihalau, ya, keselamatan dihadirkan, damai sejahtera dihadirkan, sukacita dimiliki, kepastian akan hari esok yang penuh harapan, bahwa kita hidup sekarang disertai oleh-Nya juga nanti. Hari ini kita menyaksikan ada 9 saudara-saudara kita yang akan diteguhkan sebagai warga Sidi Jemaat. Yang akan mengaku iman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Allah Bapa pencipta langit dan bumi, Roh Kudus yang akan menuntun mereka selalu dalam kebenaran. Dan mereka akan berjanji untuk setia kepada Tuhan. Ingat pengakuan kalian saat ini itu
kepada Tuhan, bukan kepada kami. Kami yang hanya pribadi-pribadi yang menyaksikan pengakuan kalian. Dan pengakuan kita kepada Tuhan untuk setia akan diminta pertanggungjawaban kepada Tuhan setiap hari. Karena itu, mari pengakuan kita hari ini bukan sekedar karena ada alasan ini, alasan itu. Tapi karena kita menyadari bahwa kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan karena itu kita harus dilengkapi dan dibekali. Supaya saya menjadi warga gereja yang tahu bahwa saya juga punya pelayanan. Kalau saya tidak jadi pendeta, diaken, penatua, di tempat saya bekerja, saya dipanggil untuk melayani di sana. Di keluarga, di sana ada tempat pelayanan saya. Bahwa saya diperlengkapi supaya kehadiran saya untuk bisa membangun satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus, bukan sebaliknya, saling menjatuhkan, ya, saling memojokkan, saling mencari keuntungan yang intinya merugikan orang lain, seperti itu. Tapi bagaimana kehadiran kita membangun, mensupport orang lain di dalam kasih Kristus. Pengakuan yang kalian buat hari ini, sekali lagi kepada Tuhan. Hayati itu, dan karena itu oleh apapun jangan pernah ada yang memisahkan kalian dari kasih Kristus. Dengan kalian menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalian adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Jadi jangan lagi hidup sebagai manusia lama. Jangan lagi hidup di dalam dosa. Jangan biarkan dosa itu mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Tapi sekali pengakuan kita bahwa Yesus Tuhan adalah Juru Selamat, Allah Bapa pencipta langit dan bumi, Roh Kudus adalah penuntun dalam kebenaran. Pengakuan itu tidak akan berubah oleh apapun. Memang ada pergumulan, ada persoalan dalam menghayati kesetiaan kepada Tuhan. Tapi mari lihat itu sebagai proses. Kalau kita adalah anak dalam keluarga, kalau kita anak pasti orang tua akan mendisiplinkan kita, akan mendidik dan membimbing kita. Karena ada orang tua yang menginginkan kita itu binasa oleh kelakuan kita yang gak bagus. Orang tua selalu mengharapkan anaknya itu lebih baik darinya sebagai orang tua. Walaupun kadang-kadang disalah mengerti oleh anak-anak. Tapi biasanya anak-anak ini yang kemudian jadi orang tua baru tahu. Iya ya, dulu saya lawan orang tua. Dulu kalau orang tua nasihatin saya suka berontak. Saya suka bilang, ini sudah bukan zamannya, Ma. Mama punya zaman, Papa punya zaman dulu. Sekarang udah begini, udah maju. Betul, sudah maju. Tapi dengar-dengaran kepada orang tua itu tidak akan pernah berubah oleh waktu, gitu. Apalagi Bapa di sorga, gitu loh. Kalau kita adalah anak, dia tidak ingin ada dari antara kita yang terlepas daripadanya. Karena itu dia selalu proses, dia bentuk kita supaya kita selalu mengandalkan dia, supaya kita jangan terhilang dari hadapannya. Bahkan kadang proses pergumulan, persoalan dia izinkan ketika kita setia kepadanya. Itu adalah cara Tuhan membuktikan bahwa kalau kita bilang dia adalah Tuhan sanggup dan mampu melakukan segala perkara. Di saat-saat seperti itulah dia akan membuktikan itu bagi kita. Karena pergumulan, persoalan bukan untuk menghancurkan kita. Kemarin saya dikirimi, saya masih mau sampaikan hari ini juga. Kemarin saya sudah sampaikan. Ada seorang bapak, dia seorang penerjun payung. Rupanya oleh cuaca yang tidak memungkinkan, cuaca yang ekstrim, terus dia turun, dia jatuh, tersangkut di sebuah pohon. Dan dia jatuh di antara, ada pohon yang di bukit, di antara dua bukit yang memang sangat sempit. Dan pada waktu itu dinding bukit itu karena dia cuaca dingin dilapisi dengan es. Dia membayangkan bagaimana saya bisa keluar dari sini. Saya sudah masuk di dalam situ. Dia pakai paku untuk dia tancapkan itu ke es. Tapi ternyata es itu rontok. Dia tidak ada pegangan untuk dia bisa naik ke atas. Dan rupanya di situ karena dia berbukit-bukit, ada rusa yang ada di samping dia. Ada bukit yang satu yang juga terjepit seperti dia, dan dilihat bagaimana rusa itu melewati
dua tebing ini. Oh, rupanya seperti ini. Jadi kakinya nyangkut di tebing satu, tangannya di tebing yang satu. Dia lakukan seperti itu. Karena si rusa juga seperti kakinya juga di tebing yang satu dan kakinya yang di depan itu di tebing yang satu. Oh, dia lihat itu. Oh, rupanya seperti itu. Akhirnya dia naik sambil dia naik ke atas, sampai di atas ternyata ada kambing, ada bandot yang ininya udah tanduknya itu udah besar, udah sangat kuat gitu. Si bandot ini lihat, dia mau seruduk juga ini bapak ini. Memang dia kaget, aduh Tuhan, kenapa apalagi ini? Baru selesai keluar dari sini, ada lagi ini. Dia lihat bandotnya sedang menyerang dia langsung pegang tanduknya si bandot ini. Si bandot ini kan juga tidak mau untuk dia jatuh. Dia berupaya untuk juga dia tidak jatuh. Akhirnya si bapak ini bisa pegang, dia bisa naik ke atas gitu loh. Apa pesan di sana? Bahwa terkadang ketika kita setia, kita harus berhadapan dengan keadaan dan kenyataan yang di luar kendali kita. Dan secara manusia, bagaimana saya bisa keluar dari sana? Tuhan, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam apa? Caramu. Gitu. Kadang memang kalau kita setia seperti itu. Tapi selalu. Jadi memang dia izinkan bisa kita masuk dalam gumul juang gitu loh. Tapi dia Tuhan pasti tidak akan pernah melepaskan dan membiarkan kita yang setia. Bapak ibu saudara, untuk kesekian kali saya bilang hidup kita pada akhirnya akan dievaluasi. Semua kita. Tidak semua orang yang sebut-sebut Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Itu dalam Injil Matius pasal 7. Tetapi yang akan masuk dalam kerajaan sorga adalah dia yang melakukan kehendak Bapa. Pada waktu itu banyak orang bilang, Tuhan, aku sudah bernubuat, aku sudah melakukan berbagai mujizat. Tapi Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Enyalah engkau dari hadapanku. Artinya mau dibilang, kita boleh aktif dalam pelayanan. Kita boleh selalu menyerukan kepada orang-orang, halo, percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi bisa jadi kita ini ibarat kenek bus saja. Ya kan? Ayo, rambutan. Tapi kita sendiri tidak ikut di sana. Gitu loh. Bapak ibu saudara, bisa saja kita soal pelayanan tidak perlu diragukan. Soal memberi persembahan tidak perlu diragukan. Tapi Bapak Ibu, kalau kita setia, apa yang dibilang tadi, itu adalah sesuatu yang memang kita akan lakukan dengan rasa syukur dan terima kasih. Tapi Tuhan bisa bilang Bapak Ibu, kalau bagi kita yang mungkin sekian lama jadi Kristen, ketika hidup dievaluasi, dia bilang engkau tidak ginosko denganku. Memang engkau melayani. Bahkan bisa tidur di gereja. Sehingga kadang-kadang mungkin istri suami bilang, bawa bantal aja di gereja. Karena pulang sampai malam-malam toh. Tapi apakah sesungguhnya kita ginosko dengan Tuhan, epiginosko? Apakah kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan? Apakah benar kita hidup benar di dalam Dia? Apakah firman-Nya itu kita pegang dalam kehidupannya? Jadi pandu, pedoman dalam hidup kita. Itu persoalannya. Tapi biarlah ketika dia datang kembali, hidup kita dievaluasi. Dia akan bilang kepada kita, kita adalah umat yang dikasihinya. Berbahagialah kita di dalam dia. Bukan hanya sekarang di dunia ini, tapi ketika dia membawa kita untuk beralih dari dunia ini pada kehidupan yang sesungguhnya. Di langit dan bumi yang baru, di sorga yang kita rindukan dalam pengembaraan kita di dunia ini. Tapi jangan sebaliknya Bapak Ibu Saudara. Dia bilang tadi,
Enyala engkau, aku tidak kenal engkau. Menyedihkan, sekian lama kita jadi Kristen. Tapi Tuhan bilang tidak kenal. Bukan Tuhan tidak kenal, dia kenal kita. Tapi dia lebih banyak goyang kepala dengan kehidupan kita. Melayani tapi pelayanan tidak mengubahkan hidup kita. Bicara soal kesetiaan, tapi kita sendiri tidak setia kepada Tuhan. Bicara soal komitmen terhadap perkawinan, terhadap keluarga, kita sendiri tidak punya komitmen terhadap keluarga kita. Bilang bahwa kita harus sayang istri kita. Kita sendiri selalu KDRT dengan istri kita. Kita selalu bilang kita harus hormati suami kita. Kita sendiri tidak menghormati suami kita. Kita selalu bilang hormati orang tua. Waduh, ternyata di belakang kita dengan orang tua kita nanggap. Kita dengan sesama kita suka jahat, suka mencurangi, suka melakukan apa yang mendukacitakan hati Tuhan. Ya, itu berarti keselamatan yang sudah Tuhan karuniakan bagi kita, itu kita tolak dan kita hadirkan dalam hidup kita adalah penghukuman. Dan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, itu juga murka dan menghukum. Dia tidak pandang bulu, dia tidak melihat mau kita pendeta, mau kita diaken atau penatua. Dia hanya melihat dan menghadirkan kasih karunia kepada kita yang setia kepadanya. Tapi kalau kita terus berkanyang dalam dosa, berarti kita siap dengan penghukumannya. Dan tidak tendeng aling-aling kalau dia menghukum. Mari Bapak Ibu Saudara, ketika kita dilawat dengan firman Tuhan pada saat ini, mari kita mau berkomitmen, kita mau pulang, kita mau bilang, Tuhan, aku mau bertobat. Aku mau hidup dalam kesetiaan kepadamu. Karena itu hadirkanlah Roh Kudus, penuhi aku dengan Roh Kudus supaya aku dapat melakukannya. Karena memang aku bisa melakukannya apabila aku membuka hati untuk Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang dikasihi oleh-Nya, dan kasih karunia akan melimpah atas hidup kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Kita akan masuk dalam peneguhan sidi. Hari ini kita menyambut 9 saudara-saudara kita yang telah meminta dan diterima secara gerejawi agar mereka diteguhkan sebagai warga sidi gereja. Peneguhan sidi adalah tindakan gereja terhadap para warganya yang telah diakui dan diterima sebagai pengikut yang telah dewasa iman dan bertanggung jawab penuh dalam tugas dan panggilan dan pengutusan gereja. Sebelumnya saudara-saudara kita ini telah diajar dan dibina tentang pokok-pokok iman Kristen yang berpusat pada Yesus Kristus dan berdasar Alkitab, serta pemahaman kegerejaan dalam lingkup Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Diyakini bahwa mereka telah berjumpa dan mengenal Yesus secara pribadi dan sekarang akan mengaku iman kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan pengakuan tersebut bagi yang sudah dibaptis, itu berarti mereka mengambil alih dan sekaligus membarui pengakuan orang tua yang diucapkan waktu mereka dibaptis. Sedangkan bagi mereka yang belum dibaptis, pengakuan tersebut merupakan syarat untuk dibaptis menjadi milik Kristus dan anggota tubuhnya, yakni jemaat. Jemaat, sebelum saudara-saudara kita ini mengucapkan pengakuan dan janjinya serta diteguhkan, mari kita berdoa. Ya Allah Maha Kuasa, Engkau telah mempercayakan firman-Mu kepada umat-Mu. Tanpa pertolongan-Mu kami tidak sanggup berbuat apa-apa yang berguna bagi kerajaan-Mu. Oleh karena itu dengan rendah hati, kami berterima kasih atas kesetiaan-Mu yang tiada putusnya, sehingga kami angkatan demi angkatan boleh menghayati apa yang diartikan dengan baptisan kudus yang kami terima, baik sebelum maupun sesudah kami memahaminya, baik oleh janji dan pengakuan iman orang tua, maupun janji dan pengakuan kami sendiri. Kami telah Engkau tolong untuk berpegang teguh pada perjanjian anugerah-Mu dan mendalami rahasia keselamatan. Putra-Mu Yesus telah mengorbankan dirinya bagi kami dengan menebus segala dosa kami di kayu salib. Engkau mempersatukan kami dengan Dia agar dosa kami Engkau ampuni dan hidup kami Engkau baharui dalam Dia yang telah bangkit dari maut. Kami mohon kepadamu, ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu mendampingi dan menguatkan anak-anak-Mu yang akan mengaku imannya kepada Kristus. Bimbinglah mereka seterusnya dalam hidup dan pelayanan mereka. Biarlah mereka mengikut Kristus sambil memikul salib dengan setia dalam sukacita, penuh iman, harap dan kasih. Biarlah mereka juga akhirnya dihadapkan kepada pengadilan-Mu tanpa kecemasan, karena Yesus Kristus Juru Selamat mereka. Terpujilah Engkau ya Allah yang esa, kekal selama-lamanya. Amin. Kami mengundang saudara-saudara untuk berdiri, saudara-saudara yang akan diteguhkan sidi, dan mengaku iman dan janjinya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah saudara percaya kepada Allah Bapa pencipta langit bumi dan segala isinya, kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah menebus dan menyelamatkan saudara, dan kepada Roh Kudus, Roh kebenaran, yang memimpin saudara dalam kebenaran dan hidup baru, sesuai kehendak Allah? Yang kedua, apakah saudara mengakui perjanjian lama dan perjanjian baru sebagai kitab suci yang bertuliskan firman Allah dan yang menyampaikan anugerah keselamatan Allah kepada saudara, serta menerangi jalan hidup saudara, sehingga saudara harus membaca dan merenungkan siang dan malam? Yang ketiga, apakah saudara bersedia menyambut panggilan-Mu sebagai warga Gereja Protestan Indonesia bagian Barat dan setia berpegang pada ajaran, pemahaman iman dan aturan yang berlaku, serta membuang segala kepercayaan lain, melawan segala kepercayaan lain, melawan segala kuasa kegelapan, dan tetap mengikuti Yesus dengan setia di dunia ini, serta turut membangun jemaat dalam kasih sesuai karunia yang saudara miliki? Apakah jawabmu di hadapan Allah dan jemaatnya? Saudara Andre Tirayo. Ya, dengan segenap hatiku. Saudara Joan Elizabeth Mapusa. Ya, dengan segenap hatiku.
Saudara Heri Forman Siahaan. Ya, dengan segenap hatiku. Saudari Ine Sinia. Ya, dengan segenap hatiku. Saudari Purnama Putrisari. Ya, dengan segenap hatiku. Saudari Erfitria Kartemi Miagan. Ya, dengan segenap hatiku. Saudari Ririn Wulandari Elat. Ya, dengan segenap hatiku. Saudari Siti Istifaya. Ya, dengan segenap hatiku. Saudari Salomi Luarmase. Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan mendengar, menguatkan, dan mengingatkan saudara bahwa apa yang saudara ikat di dunia terikat di sorga. Dan apa yang saudara lepaskan di dunia terlepas di sorga. Jemaat, mari kita berdiri untuk menguatkan pengakuan para calon sidi ini dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut, dan masing-masing kita semua berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk.
Saudara Ine Sinia, aku membaptis engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Firman Tuhan, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Ririn Wulandari Elat, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Firman Tuhan, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Siti Istifaya, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Berdasarkan janji Allah yang dimeteraikan dengan sakramen baptisan, serta mendengar pengakuan dan janjimu, maka kami meneguhkan saudara dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagai warga Gereja Protestan Indonesia bagian Barat yang dewasa secara iman, kami mengundang saudara-saudara untuk ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan dan bertanggung jawab penuh dalam rangka pembangunan tubuh Kristus. Silakan berlutut, jemaat berdiri. Hiduplah menurut pengakuan dan janjimu, lakukanlah tugas dan tanggung jawabmu, dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Tuhan Yesus Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu dengan kuasa Roh Kudus. Jemaat silakan duduk.
Silakan balik kanan menghadap ke jemaat. Jemaat, sambutlah saudara-saudara ini sebagai warga sidi jemaat yang dewasa dan bertanggung jawab penuh dalam persekutuan dan pembangunan jemaat sebagai tubuh Kristus. Kami menyambut mereka dengan penuh sukacita. Mereka akan memuliakan Tuhan sebagai komitmen mereka dalam pengakuan mereka untuk mengikuti Yesus. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, oleh kemurahan-Mu kami telah ditebus dan diselamatkan melalui Kristus Yesus. Untuk itu bimbing kami Bapa untuk tidak mempermainkan karya keselamatan-Mu, kemurahan kasih-Mu, kebaikan-Mu atas hidup kami. Bimbing kami untuk supaya kami selalu hidup menuruti firman-Mu. Selalu berjaga-jaga dengan kehidupan kami, agar kami tidak sesat dari jalan-Mu. Agar hidup kami adalah hidup yang kami tunjukkan dikasihi oleh Tuhan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, 9 orang saudara-saudara kita sudah diteguhkan sebagai warga sidi. Mereka memutuskan untuk mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Juga mereka yang baru saja mengenal Engkau dan mengaminkan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita semua diselamatkan. Teguhkan pengakuan mereka Bapa, agar jangan ada yang meninggalkan Engkau. Karena hidup yang akan dijalani adalah hidup yang tidak sepi dari tantangan dan pergumulan. Dan tiada satupun yang bisa memisahkan mereka dari Engkau. Berkati mereka dalam hidup pribadi, berkati dalam pekerjaan mereka, dalam pendidikan mereka, tuntun mereka ke masa depan Tuhan. Jadikan mereka jemaat yang menyadari mulai hari ini, mereka juga bertanggung jawab penuh bagi pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Berkati untuk keluarga yang boleh membawa anak mereka, saudara mereka untuk diteguhkan sebagai warga sidi. Sebagai anak-anak boleh mengambil alih janji orang tua waktu mereka di sidi. Dan sekarang waktu mereka dibaptis dan sekarang mereka menyatakan bahwa mereka telah menjadi pribadi yang dewasa dan sebagai anggota penuh dari gereja Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa bagi mereka yang sakit baik di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Dan secara khusus kami mau berdoa buat Penatua Asima yang akan menjalani proses operasi besok. Berkenanlah Tuhan memberkati Ibu Penatua Asima dalam menjalani proses operasi dan para dokter juru rawat semua sarana yang digunakan di rumah sakit. Oleh kuasa-Mu, pertolongan-Mu, Ibu Asima boleh melewati proses operasi dan mengangkat penyakit yang ada dalam tubuhnya. Bersama dengan semua jemaat yang sakit baik, yang di rumah sakit lainnya, Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Dari sektor 1 sampai sektor 10.
Kami berdoa Bapa untuk mereka yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Mereka yang berulang tahun sepanjang minggu ini dan hari Minggu ini, Kevin Alonso Situmorang, Bapak Effendi Pesergar, Bapak Dendi Sunardi, Daud Dwi Sanjaya. Bapa di surga, biarlah penuhi mereka dengan sukacita, dan dengan umur panjang ini biarlah mereka boleh menghayati sungguh Tuhan itu baik, dan karena itu mereka akan responi dengan memaknai hidup dengan rasa syukur, dengan memuliakan Engkau. Umur panjang, kehormatan, kemuliaan Tuhan karuniakan, dan juga kehidupan rumah tangga yang makin kuat. Cinta kasih Tuhan semakin mengikat keluarga untuk saling mengasihi, saling menopang, sehingga keluarga yang diberkati, keluarga yang berbahagia bukan sekedar impian, tapi sebuah kenyataan yang akan dialami. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh pelayanan gereja Tuhan di dunia, di Indonesia, dan di GPIB. Bapa di surga, Engkau memberkati majelis sinode, MUPEL, Musyawarah Pelayanan, seluruh jemaat-jemaat yang ada di kota, di desa, serta seluruh pos Pelkes GPIB yang tersebar di 26 provinsi. Kami berdoa bagi kegiatan bulan pelayanan kesaksian GPIB tahun 2023, baik saya sinodal, MUPEL, dan jemaat. Bagi jemaat GPIB di pulau-pulau kecil Kepulauan Riau, masyarakat lokal suku laut, dan mereka yang menjadi tujuan untuk bulan Pelkes. Biarlah bukan hanya doa yang kami naikkan kepadamu untuk mereka, tapi juga hal-hal yang mereka perlukan. Biarlah kami di dalamnya mengambil bagian untuk mensupport jemaat-jemaat yang daerah pedalaman, dan juga mereka yang ada masyarakat suku laut, supaya mereka merasakan kehadiran Tuhan, kepedulian, dan tangan Tuhan lewat kehadiran kami. Kami berdoa Bapa untuk seluruh pelayanan gereja Tuhan jemaat GPIB Karunia, dengan kegiatan-kegiatan program pelayanannya di 2023-2024 yang membutuhkan dana yang tidak sedikit. Tapi kami percaya bahwa Engkau yang punya gereja ini, Engkau sudah memberkati jemaat-Mu, sehingga ketika kami menopang baik waktu, tenaga, pemikiran konstruktif, persembahan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan lainnya, adalah rasa syukur kami kepada Tuhan. Karena kami tidak dapat membalas kebaikan Tuhan selain apa yang Tuhan titipkan. Bagian kecil yang ada pada kami kembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan dan mereka, yaitu sesama kami yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sedang mengumpuli untuk pengadaan lahan dan penyiapan sarana pelayanan lainnya. Biarlah Bapa tim kerja yang sudah dibentuk Tuhan berkati, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Dan juga didukung oleh kami semua, baik diakon penatua atau seluruh presbiter, juga unit misioner, pegawai, juga BPPJ. Kami akan mengembangkan pelayanan yang ada di sini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan berkati kami dengan komitmen kami melayani Engkau, baik atau tidak baik waktunya. Terima kasih Bapak ya. Kami berdoa untuk seluruh jemaat yang boleh beribadah saat ini maupun yang ada di rumah. Diberkatilah kami semua dengan kesehatan, kekuatan. Dipenuhi kami dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Jika ada rumah tangga yang disharmonis, Tuhan pulihkan. Tuhan kembalikan cinta mula-mula, supaya kembali hidup keluarga menjadi hidup, dan boleh melihat janji Tuhan, dan mengalami apa yang menjadi pemenuhan janji Tuhan atas hidup ini. Bapa di surga, anak-anak kami dalam tumbuh kembang, dalam pendidikan, yang sudah bekerja, yang mencari pekerjaan, biarlah Tuhan berkati anak-anak kami semua. Taruhkan dalam hati mereka takut akan Tuhan, anak-anak yang memuliakan nama Tuhan, anak-anak yang percaya pada janji-Mu untuk memberkati mereka, memberikan hari esok yang penuh harapan. Tuhan mempersiapkan mereka untuk yang terbaik, mempersiapkan yang terbaik untuk mereka. Karena jangan biarkan ada seorang pun dari anak-anak kami yang terhilang dari hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau mengenal setiap kami dengan pergumulan persoalan yang kami hadapi. Kadang kami lemah, kadang kami tidak berdaya. Kadang kami merasa bahwa Engkau jauh dari kami. Engkau tidak mendengarkan kami. Inilah kami Bapa, Engkau yang mengenal kami, yang menyelidik hati. Lihatlah kami Bapa, apapun pergumulan dan persoalan kami Bapa, peganglah kami Tuhan erat-erat. Jangan biarkan kami goyah, jangan biarkan kami meragukan Engkau, tapi justru kami dikuatkan di tengah pergumulan dan persoalan. Karena tangan Tuhan yang memegang kami, yang membawa kami pada kemenangan, yang membuat kami tidak perlu takut, tidak perlu bimbang dan ragu. Terima kasih Bapa di surga, Engkau juga tahu apa yang kami perlukan, kami butuhkan dalam kehidupan. Bapa, Engkau adalah sumber segalanya, segala yang baik datang daripada-Mu.
Biar Engkau yang akan memenuhi segala kebutuhan kami. Semua yang boleh melayani pada saat ini, Vokal Group Karunia, tim musik, tim multimedia, Satgas COVID-19 Diakan Penatua yang bertugas. Inilah persembahan pelayanan kami Bapa. Dan biarlah kami terus diberkati dengan sukacita damai sejahtera untuk melayani Engkau. Diberkati dalam segala hal yang kami gumuli di dalam Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, kami mau memasuki minggu yang baru ini. Kami kembali menyerahkan hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa. Ya Allah, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami dalam Kristus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Disilakan Vokal Group Karunia Voice untuk memuliakan nama Tuhan. Me all my day I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. Love your voice. You have led me to the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. Oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Oh, yes. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I
Yes, you are. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And I will sing, and I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of Terima kasih untuk pujiannya, Goodness of God, oleh vokal grup Karunia. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan menyampaikan persembahan kepadanya. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam surat 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 15. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sebelum memberi persembahan, kita menyanyi dari Gita Bakti 79, Beri Padanya.
Jemaat, mari berdiri. Kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, di saat ini dengan penuh sukacita dan tanpa paksaan, kami menyampaikan persembahan kepadamu. Kami memohon dengan kerendahan hati, kiranya Bapa berkenan memberkati persembahan kami ini, sehingga layak dipergunakan untuk menunjang pelayanan gerejamu. Terima kasih Bapa di sorga. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat, mari kita simak informasi warta jemaat dalam tayangan slide berikut ini.
Demikian penyampaian Warta Jemaat. Informasi Warta Jemaat selengkapnya dapat dibaca dalam format PDF yang telah di-share melalui Korsek. Tuhan Yesus memberkati. Kasih Tuhan, disilakan berdiri. Ada begitu banyak kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kita dan Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Sudah menjadi tanggung jawab kita untuk meneruskan kebaikan Tuhan, ajaran Tuhan tentang kebaikan dalam hidup kita yang kita jalani. Agar sesama kita mendapatkan kebaikan Tuhan. Sama seperti seorang penjaga mercusuar yang selalu memastikan cahaya lampu tetap menyala untuk memberikan petunjuk serta menyelamatkan mereka yang berada di lautan. Kita menyanyi mercusuar kasih Bapa. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.